Halo sahabat teacher, bertemu lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Di video kali ini aku mau bedah sentra sesuai dengan janji kemarin ya di Instagram. Dan sesuai voting dari teman-teman, kita akan memulainya dengan sentra bahan alam terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak lembaga nih yang sudah menerapkan model pembelajaran sentra. Antara lain ada sentra bahan alam, sentra persiapan, sentra balok, sentra seni dan kreativitas, sentra main peran, sentra musik dan olah tubuh. Bahkan ada juga beberapa sekolah nih yang sudah membuka sentra selain itu, yaitu sentra ibadah, atau ada juga yang menyebutnya dengan sentra imtak. Nah, dari beberapa sentra yang sudah saya sebutkan tadi, apa sih perbedaan atau ciri khas dari masing-masing sentra itu? Dan manakah sentra yang lebih penting untuk menstimulasi anak? Oke, di video kali ini saya akan bahas semuanya buat kalian semua. Tetapi sebelum itu, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, kemudian like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Welcome to sentra bahan alam. Nah teman-teman, sentra bahan alam ini juga disebut dengan Messy Play Center, atau kalau dijabarkan, jika anak bermain di sentra ini maka mereka akan banyak mempergunakan media low spark seperti biji-bijian. Nah dari biji-bijian ini banyak juga ya jenisnya, seperti mengenal ada kacang, kemudian jagung, kedelai, kacang hijau, beras, dan lain-lain. Sentra bahan alam ini adalah sentra yang memiliki kebebasan pada anak untuk berintegrasi atau berinteraksi dengan bahan-bahan alam ya, dengan memakai semua inderanya, dengan bermain meraba, menghidu, melihat, mendengar, dan mengecap. Makanya ini mengecap atau merasa ini juga, makanya kita harus menggunakan bahan-bahan yang aman gitu, supaya kalau ada anak yang mau merasakan atau gimana gitu, bahan-bahannya aman gitu ya. Di dalamnya ada alat-alat bermain kering dan basah. Ada bahan-bahan yang lengket juga ya, yang bisa bikin tangan, badan, dan pakaian anak belepotan. Nah teman-teman, dampak langsung dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk penajaman kemampuan sensori motor anak. Anak dapat mengenal berbagai bentuk, sifat, dan tekstur benda secara real di sentra bahan alam ini ya. Jadi ciri khas dari bermain di sentra bahan alam ini adalah untuk penajaman sensori motor anak ya teman-teman, terutama pengembangan atau stimulasi motorik halusnya, untuk persiapan ke level selanjutnya, yaitu yang bisa kita sebut dengan belajar menulis. Jadi sebelum anak diajarkan ke arah belajar menulis ini, inilah kita kuatkan nih di bahan alam, yaitu motorik halusnya. Jadi di bahan alam ini kita bukan hanya mengajarkan atau mengenalkan bahan-bahan alam aja ya. Ini adalah batu, ini adalah daun, ini adalah ranting kayak gitu. Bukan hanya kita mengenalkan itu saja gitu, tetapi lebih kepada motorik halusnya. Stimulasi motorik halus juga harus disesuaikan dengan usia atau perkembangan anak juga ya teman-teman. Misalnya gini, kita kan tidak mungkin ya memberikan ragam main yang sama untuk anak KB dan anak TKB. Misalnya hari ini kita akan memberikan ragam main Play-Doh. Nah masa di KB sama TKB kita samain bermain Play-Doh gitu. Nah kita buat level-level nih, gimana caranya. Misalnya dengan kita mau niat mau ngajak anak-anak bermain Play-Doh. Nah di KB Play-Dohnya kita buat yang sudah jadi. Kita buat dari yang lembek dulu nih teman-teman teksturnya gitu. Kalau misalnya anak memungkinkan sudah terbiasa gitu dengan tekstur yang lembek, kita naikin levelnya jadi agak keras. Nah untuk misalnya TKB, nah kita misalnya kan apalagi sekarang sudah masuk ke kurikulum merdeka yang ditekankan untuk
lebih menekankan ke kegiatan prosesnya ya. Jadi misalnya untuk TKB dengan bermain Play-Doh, misalnya kita kenalkannya dari mulai persiapan bahan-bahan terlebih dahulu untuk membuat Play-Doh. Di antaranya ada tepung, kita sediain tepung, air, kemudian minyak, misalnya kemudian pewarna, kita sediain di situ dan meracik sendiri untuk menjadi Play-Doh bersama dengan anak-anak. Jadi teksturnya kita bisa sesuaikan. Masa tekstur KB dan TKB kita samain lembek gitu. Jadi TKB kita sesuaikan dengan teksturnya dengan level tertinggi ya. Jadi agak lebih keras gitu. Jadi anak-anak bisa meraba atau menekan atau membuat Play-Doh-nya itu dengan lebih harus mengeluarkan tenaga yang lebih dibanding dengan anak KB. Sentra bahan alam ini memiliki peranan yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena di sini anak-anak, kita sebagai guru ya harus tahu gitu level anak-anak dalam perkembangan motorik halusnya gitu. Jadi sebelum anak-anak bisa memegang pensil, memegang pulpen, ballpoint gitu, kita mengajarkan atau stimulasi awalnya itu di sentra bahan alam. Dan kita harus mengetahui dari salah satu anak tersebut mana nih anak-anak yang motorik halusnya kurang kayak gitu. Nah, kita stimulasi lebih di sentra kita gitu. Bermain di sentra bahan alam ini juga banyak sekali anak menemukan berbagai macam konsep ya, seperti antara lain misalnya mengenal ukuran, besar kecil, tinggi rendah, banyak sedikit kayak gitu. Kemudian mengenal hubungan, sebab akibat, mengenal jenis, tekstur dan lain-lain, mengenal warna. Gini, oh jangan ditanya, ini adalah sentra di mana kita bisa membuktikan warna ke anak-anak. Percobaan sains dengan belajar sebab akibat terjadinya warna ini ada di sentra bahan alam. Jadi kita bisa bukti ini kenapa warna ini bisa terjadi warna ungu, itu adalah campuran dari warna apa dan warna apa gitu. Itu semua ada di sentra bahan alam dengan ragam main mencampur warna. Kegiatan di sentra ini sangat menyenangkan dan biasanya sentra bahan alam ini termasuk sentra yang paling favorit bagi anak didik. Hal ini dikarenakan selain kegiatan yang menarik, anak juga diberi kesempatan untuk bermain di luar ruangan, seperti bermain air, bermain tepung, bermain pasir-pasiran, kemudian bermain yang lengket-lengketan. Jadi kenapa sentra bahan alam ini disebut dengan messy play? Messy di dalam bahasa Indonesianya itu adalah berantakan, teman-teman. Jadi di sentra bahan alam ini adalah permainan yang bisa mengakibatkan semuanya itu berantakan gitu. Tapi tidak apa-apa. Di sentra ini adalah sentra yang benar-benar tempat anak untuk bereksplorasi, bermain sains dan pengalamannya mengalami proses kegiatan belajarnya itu sangat mengena gitu pada diri anak didik. Kemudian apa efek yang diharapkan ketika anak selesai bermain di bahan alam ya? Efek yang diharapkan adalah anak dapat terstimulasi aspek motorik halusnya secara optimal dan kemampuan menganalisa sejak dini, kemudian mendapat pengalaman yang menyenangkan ketika bermain di sentra bahan alam. Ada juga prosedur pelaksanaan pembelajaran di sentra bahan alam yang antara lain yang pertama ada persiapan awal, yang kedua penataan lingkungan main, kemudian kegiatan awal, kemudian pelaksanaan bermain, kemudian merapikan kembali atau bisa disebut dengan beres-beres, dan yang terakhir adalah recalling. Untuk persiapan awal atau bisa disebut dengan persiapan sebelum sentra dimulai, biasanya yang pertama pengetahuan guru tentang materi yang akan dialirkan atau yang akan diberikan kepada anak selama sentra berlangsung harus dikuasai ya. Kemudian yang kedua harus punya data-data tiap anak tentang tahap perkembangan mereka. Kemudian yang ketiga, perlengkapan dan bahan permainan yang mendukung kegiatan bermain setiap anak harus sudah standby teman-teman. Jadi sebelum kegiatan berlangsung, alat permainan dan bahan harus sudah siap digunakan. Kemudian menyiapkan buku-buku dan pertanyaan yang akan diberikan kepada anak selama di sentra. Kemudian menyiapkan perlengkapan dan bahan permainan yang mendukung kegiatan setiap anak yang sudah tertera dalam lesson plan atau modul ajar.
dan melepaskan semua pikiran yang tidak berhubungan dengan tugas sebagai guru dan fokus pada anak yang akan memasuki sentranya. Kemudian untuk prosedur pelaksanaan yang kedua adalah penataan lingkungan main. Nah, di sini guru menata semua bahan dan alat bermain anak. Penataan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengundang minat anak-anak bermain dan mengalirkan sebagian materi yang sudah direncanakan. Kemudian untuk prosedur di kegiatan awal. Di sini guru dan murid berdiskusi selama 15 menit tentang materi, kegiatan, kosakata baru, lagu-lagu yang berkaitan dengan tema sehingga anak mempunyai rencana dan dapat melakukan kegiatan bermain dengan percaya diri. Dan jangan lupa budayakan untuk membuat kesepakatan aturan main ya teman-teman, apalagi saat bermain di sentra bahan alam, supaya anak-anak belajar untuk berkomitmen. Dan note boleh teman-teman untuk mengikuti ataupun tidak. Misalnya untuk anak kelompok bermain nih dari rumah boleh untuk membawa baju ganti, karena seperti yang kita ketahui di sentra bahan alam ini bisa disebut dengan messy play atau bermain berantakan ya teman-teman. Jadi untuk KB boleh kita rekomendasikan kepada orang tua untuk membawakan baju ganti di tasnya. Kemudian untuk anak TKA boleh untuk membawakan baju ganti, tetapi lebih diingatkan lagi untuk terus menjaga pakaiannya. Gimana caranya yang mereka bisa gitu, tetap bermain bebas tetapi baju tetap bersih. Atau kita bisa sediakan di sentra untuk persediaan celemek ya teman-teman, untuk khusus bermain di sentra bahan alam. Dan untuk anak-anak TKB kita belajar untuk tanpa membawa baju ganti. Jadi mereka belajar berkomitmen untuk menjaga pakaiannya tetap bersih dan tetap bisa bermain bebas di sentra bahan alam. Nah itu dia teman-teman ciri khas bermain di sentra bahan alam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal video sampai akhir. Berikut di sini saya akan berikan 20 rekomendasi ragam main atau pijakan lingkungan untuk bermain di sentra bahan alam. Happy watching, terima kasih.